Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Jadi di sini gua akan bawakan sebuah informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Ini mengenai perbandingan Pi Network Node, Bitcoin Node, dan Ethereum Node. Dalam dunia mata uang kripto, Node memainkan peran penting dalam memelihara dan mengamankan jaringan blockchain. Di bawah ini adalah perbandingan jumlah node di 3 jaringan utama: Pi Network, Bitcoin, dan Ethereum. Node jaringan Pi 245.941, node Bitcoin 19.164, node Ethereum 5.048. Pi Network memimpin dengan jumlah node terbesar 245.941, menunjukkan tingkat desentralisasi dan partisipasi komunitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Alasan utamanya adalah persyaratan perangkat keras Pi Network yang ringan dan mudah diakses, sehingga memungkinkan lebih banyak pengguna untuk berpartisipasi tanpa investasi besar. Selain itu, mekanisme penghargaan yang menarik dari Pi Network mendorong pengguna untuk terlibat dalam penambangan dan pengoperasian node, sehingga menciptakan jaringan yang kuat dan luas. Nah, jadi itulah kapasitas dari Pi Network. Jadi ini bukan proyek sembarangan. Kalau kalian itu benar-benar punya otak yang mau belajar, ya, kalian akan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin, karena kalian akan menyelami sejarah dari Bitcoin setelah kalian benar-benar mempelajari ini. Jadi kalau misalnya seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, kalau kita hanya melihat sekilas, nah itu kita akan bilang ini hal yang paling tolol gitu. Ya memang, karena kita nggak tahu makna dari hal tersebut. Tapi kalau kita pelajari lebih teliti, kita akan paham. Itulah fungsinya belajar. Nah, jadi untuk yang suka-suka nyinyir karena tololnya kebangetan, mungkin opini pecundang itu nggak valid, anjing. Faktanya A, dia nilainya B, nggak valid. Dan sebegitu gampangnya untuk dimainkan opininya, sangat gampang. Contohnya, seperti yang saya buat video beberapa minggu yang lalu, terkait saya share mengenai bisnis, itu langsung, wah, banyak sekali yang menghujat. Wah, ini abang udah beda, nggak kayak dulu muja-muja Pi, sekarang enggak. Banyak banget yang ngamuk-ngamuk kebakaran jenggot waktu itu. Jadi saking lucunya itu gampang banget, bodoh sekali gitu, bisa banget dimainkan opininya itu gampang banget ya kalau mau gitu. Saya bisa memainkan peran di sini. Saya mau atur kalian ke pemikiran A, kalian ngikut. Saya mau ngatur kalian ke pemikiran B, kalian ngikut juga. Saking bodohnya gitu. Apa nggak mikir dari apa yang saya sampaikan waktu di video tersebut? Saya kan hanya ingin berbagi. Cuman memang saya selip-selipin lah beberapa penyampaian. Saya kan ingin membaca gitu. Ternyata itu faktanya. Jadi gampang banget gitu digiring opininya. Jadi jangan jadi orang bodoh lah. Belajarlah untuk menjadi orang yang punya prinsip. Di situ saya sudah pernah bilang juga bahwa punya prinsip itu penting, tapi didasari dengan kita belajar dulu. Prinsip yang gak jelas juga akhirnya ke arah yang bodoh juga nantinya. Jadi kalau apa yang saya sampaikan itu harus benar-benar kalian selami, maka kalian akan paham. Dan niat saya tidak lain dan tidak bukan hanya ingin berbagi, membantu kalian. Sama halnya seperti di video yang saya waktu itu dihujat, itu kan saya hanya berbagi, dan memang saya selip-selipin hal-hal yang memancing beberapa orang tolol ini supaya menghujat saya. Akhirnya kena gitu ya kan. Saking bodohnya itu mudah banget digiring opininya. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita melek. Apalagi informasi yang saya bagikan sebelumnya itu kan sudah ada konfirmasi juga dari pihak core team bahwa kita memang akan dibawa ke arah open mainnet, dan itu masih awal, bukan akhir. Maksudnya apa? Kita masih akan ke arah-arah yang lebih luar biasa lagi ke depannya. Jadi ini masih di tahap A, B, C, dan sampai dengan Z nantinya. Ya, bahkan itu masih terus meroket itu. Jadi ayolah, jangan kita skeptis ya, karena kita akan menghadapi hal-hal yang sulit ke depannya. Kalau kalian ingin banyak paham terkait pembahasan saya mengenai AI, robotik, itu
Itu ada di channel saya yang satunya, bisnis dan kripto. Kalian bisa cek aja di kolom deskripsi maupun di kolom komentar. Di situ saya sertakan channel kedua saya. Ya, kalian akan dapat gambaran dari situ. Apa sih kaitannya AI dan kelas menengah maupun kelas bawah? Jadi saya itu kalau ngomong bukan bacot doang tanpa data, karena hasilnya sampah kalau tanpa data, ya kan? Jadi jangan percaya sama saya bacot, percaya sama data, ya. Makanya kalian itu jangan punya mindset budak. Mindset budak itu ya mudah digiring opininya. Ke A ikut ke A, ke B ikut ke B juga. Makanya saya bilang, saya itu udah di level paling atas. Semua pemikiran elit global itu saya pelajarin semua. Makanya saya ngetes kalian waktu itu. Cuman kalian kena aja. Tololnya itu minta ampun gitu. Sebagian adalah yang paham dengan maksud saya. Jadi nggak terlalu menanggapi gitu, ya kan. Cuman banyak yang tolol daripada yang paham. Nah, jadi kalau mau paham terkait Pi, pelajari teknologinya, pelajari sistem per sistemnya. Di mana, Bang? Ya di aplikasinya lah. Di mana lagi? Punya otak kan? Otak itu untuk apa? Untuk mikir, untuk mempelajari apa yang kita lihat. Kita kan manusia, wajib untuk belajar. Itu pasti. Jadi agendanya apa di sini? Saya hanya ingin membantu kalian supaya kalian tidak salah arah. Kalau kalian mau kosongin gelas kalian, mau belajar, ayo saya ajarin. Kayak saya ngajarin anak SD. Tapi kalau merasa paling pintar sendiri, silahkan terusin aja tuh kepintaran Anda yang di level berapa itu saya nggak tahu. Jadi yang saya sampaikan itu supaya kalian tidak salah arah, supaya kalian tetap berada di jalur yang sesuai, karena kita sudah berada di jalur yang sesuai. Jangan setelah ini nanti ada lagi tuh yang mamerin bahwa nilai Pi sekian di exchange. Nah itu ada lagi yang percaya mau jual Pi koinnya dengan nilai yang ditunjukin tukang serok, terus kepancing lagi mau lagi jual Pi-nya. Nah itu mindset tolol kayak gitu, mindset budak itu mudah dimainin. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian sudah di level paling atas otaknya, udah bisa menguasai 99% orang rata-rata ini, kalian mau cara kiri atau cara kanan itu ya terserah kalian. Cuman saya bukan bermaksud ingin mempermainkan kalian, enggak. Saya hanya ingin tahu gitu sampai mana IQ Indonesia, itu saja. Dan semoga dari apa yang saya sampaikan kalian dapat maknanya dan kalian akan memperbaiki hal-hal yang mana tidak baik di diri kalian. Saya pun juga terus belajar, bukan hanya mengingatkan kalian, saya juga belajar. Saya suka belajar. Makanya saya bisa menyampaikan seperti ini, ya. Makanya saya bilang otak saya itu udah kayak elit global itu karena saya mempelajari orang-orang tersebut, bukan bacot doang tanpa data, tanpa ada isinya, enggak. Semogalah dari apa yang saya sampaikan ada beberapa orang yang paham dan langsung bisa menyesuaikan dengan yang saya sampaikan, yaitu memperbaiki yang tadinya tolol jadi nggak tolol lagi, lebih pinter lagi dalam mengikuti info siapa dan menjauhi info siapa. Maksudnya apa? Yaitu kalau ada info-info YouTuber yang nggak jelas terkait Pi, ya udah skip aja, cukup nonton di sini, itu udah cukup. Kalian akan ke arah yang tepat nantinya, nggak salah arah. Oke, sekian, kebanyakan bacot juga dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.